flags are flying high tonight. Garuda takes its flight. Makin majunya timnas Indonesia kini mulai membuat media Australia merasa khawatir, terutama karena tim nasional mereka, Socceroos, mulai mendapatkan persaingan oleh negara Asia Tenggara. Media di Australia pun terus memantau perkembangan timnas Indonesia, bahkan memberikan saran khusus agar Socceroos segera mengambil langkah strategis. Semua ini dilakukan agar timnas Australia tak dikejar oleh tim-tim ASEAN, terutama Indonesia yang kini semakin mendekati level permainan Australia. Jadi seperti apa sebenarnya ketakutan media Australia? Simak ulasan lengkapnya di video ini. Every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Pada tahun 2013, Australia resmi bergabung dengan AFF setelah Kongres Luar Biasa AFF diadakan di Dili, Timor Leste. Meskipun sudah menjadi anggota selama 11 tahun, timnas senior Australia, Socceroos, belum pernah berpartisipasi dalam Piala AFF. Hingga kini Australia hanya diizinkan mengikuti ajang AFF di level junior. Nah, ditelusuri lebih jauh, tidak ada alasan tertulis yang jelas mengenai absennya Australia di Piala AFF. Namun diketahui bahwa ini merupakan bagian dari kesepakatan awal ketika Australia bergabung dengan AFF. Kesepakatan ini bertujuan memberikan waktu kepada negara-negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka. Namun situasi kini berubah drastis. Kini tim-tim ASEAN telah menunjukkan perkembangan. Salah satunya timnas Indonesia yang mengalami transformasi yang signifikan di bawah pelatih Shin Tae-yong dan kepemimpinan Pak Erick Thohir. Hasilnya terlihat dari performa impresif kita di kualifikasi Piala Dunia, termasuk kemenangan mengejutkan 2-0 atas Arab Saudi. Hal inilah yang membuat media Australia merasa khawatir terhadap dominasi mereka yang kini mulai terancam. Lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear. Baru-baru ini, salah satu media Australia, The Roar, menyarankan agar Socceroos turut serta dalam ajang Piala AFF di masa depan. Menurut mereka, keikutsertaan Australia dapat memperkuat persaingan di sepak bola Asia Tenggara, sekaligus membantu Socceroos mengatasi masalah internal. Berkaca pada pengalaman di kualifikasi Piala Dunia 2018, Australia yang saat itu berstatus juara Asia mengalami kesulitan besar melawan Thailand. Socceroos hanya mampu bermain imbang 2-2 di kandang Thailand. Sementara kemenangan tipis 2-1 di kandang sendiri tak cukup untuk memastikan tiket langsung ke Piala Dunia, menyusul kemenangan Arab Saudi atas Jepang. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, performa Australia sedikit membaik saat menghadapi Vietnam, mengalahkan mereka di kandang maupun tandang, meskipun tidak lepas dari banyak momen menegangkan. Namun, itu menjadi satu-satunya sorotan positif dari kampanye yang penuh inkonsistensi. Hingga akhirnya Australia harus kembali menjalani fase playoff. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini, Australia kembali mengalami kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Socceroos hanya mampu bermain imbang 1-1 di GBK. We conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. Meskipun begitu, Australia berhasil lolos ke Piala Dunia Qatar 2022 dan mencapai babak 16 besar. Sementara itu, Thailand dan Vietnam gagal melangkah lebih jauh. Namun, situasi saat ini jauh lebih memprihatinkan. Perluasan peserta Piala Dunia 2026 dari 32 menjadi 48 tim, memberikan peluang besar bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersaing. Timnas Indonesia yang kini memulai debutnya di fase ini telah menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Dipimpin oleh STY, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di Piala Dunia 2018, timnas Garuda telah mengalami kebangkitan besar. The Roar menyinggung peran Ketua PSSI Pak Erick Thohir yang merupakan mantan pemilik klub Serie A Inter Milan yang menggunakan kebijakan proses naturalisasi dengan merekrut banyak pemain keturunan Indonesia dari seluruh dunia, terutama dari Belanda yang punya histori panjang pada masa kolonial. Dampak dari upaya ini sangat besar. Indonesia lolos dari babak grup Piala Asia U23 dan baru-baru ini
tampil mengesankan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk tidak terkalahkan melawan Arab Saudi dalam 2 pertandingan mereka, dan hasil imbang kandang yang mengesankan melawan Australia yang menyebabkan Graham Arnold mengundurkan diri. Kemenangan luar biasa 2-0 di kandang atas Arab Saudi, penakluk Argentina di Piala Dunia 2022 yang menimbulkan sensasi besar di Indonesia dan di seluruh Asia atas kemenangan mengejutkan tersebut. Bahkan media Indonesia pun memberitakan bahwa mereka adalah pemenang. Unggul dari Argentinanya Leo Messi, tulis The Roll. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be, glory through unity. Di sisi lain, Australia menunjukkan bahwa mereka gagal belajar dari pengalaman masa lalu. Meskipun 2 edisi kualifikasi Piala Dunia sebelumnya berjalan cukup baik, dominasi Australia tidak lagi sekuat era kejayaan mereka. Faktanya, Australia kini sudah 2 kali gagal mengalahkan Bahrain. Bahkan kesulitan menjebol gawang timnas Indonesia dan Arab Saudi. Situasi ini membuat posisi Australia sangat berbahaya, hingga bisa digambarkan sebagai krisis besar bagi Socceroos. Tim asuhan Tony Popovic memang masih berada di peringkat kedua klasemen grup C dengan 7 poin. Namun, timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China bisa membuat teror bagi mereka. Namun, ancaman dari timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China terus mengintai. Dengan selisih hanya 1 poin, serta 4 laga tersisa, segalanya masih bisa terjadi. Dalam artikelnya, The Roar menuliskan, timnas Indonesia akan memiliki acara sepak bola regional yang besar untuk diikuti guna meningkatkan daya saing mereka. Mengingat seberapa besar kemajuan yang telah dicapai Indonesia, fakta bahwa Australia tidak akan berpartisipasi dalam kejuaraan ASEAN merupakan pertanda buruk. Champions we aim to be, glory through unity. Media Australia kini mulai menyadari kekuatan timnas Indonesia yang terus berkembang. Mereka menggali lebih dalam tentang kebangkitan timnas Indonesia, termasuk pencapaian di berbagai kelompok umur yang sukses meloloskan diri ke Piala Asia. Bahkan timnas Indonesia U19 berhasil menjuarai Piala AFF, sementara Australia hanya mampu finish di peringkat keempat. Selain itu, The Roar juga menyoroti skuad senior yang dibawa timnas Indonesia pada Piala AFF. Beberapa nama seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Rafael Strike, dan Marcelino Ferdinand diprediksi menjadi tulang punggung tim. Keikutsertaan mereka di ajang Piala AFF dinilai sebagai langkah positif untuk menambah jam terbang dan meningkatkan kualitas permainan. Sementara itu, dalam laga uji coba tertutup melawan Bali United, timnas Indonesia menunjukkan performa impresif. Tim Garuda berhasil bangkit lewat aksi Marcelino Ferdinand yang menjadi pembeda setelah diturunkan dari bangku cadangan. Penampilan Marcelino menjadi kunci kemenangan dalam laga tersebut. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky. The Roar juga mencatatkan bahwa kekuatan Asia Tenggara kini telah berkembang pesat. Banyak tim seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, Laos, dan Thailand mulai mengandalkan pemain naturalisasi berkualitas tinggi di ajang AFF. Hal ini tentu akan memperketat persaingan di Piala AFF, dan jika Australia tidak hadir, ini adalah kerugian besar. Pada akhirnya media Australia semakin sadar bahwa sepak bola Asia Tenggara khususnya Indonesia terus berkembang signifikan. Di sisi lain, Australia kini tengah menghadapi krisis konsistensi performa, dan keputusan untuk tidak mengikuti Piala AFF semakin memperburuk keadaan. Sementara itu, timnas Indonesia tengah terus berkembang secara signifikan dan menunjukkan langkah-langkah yang tepat. Kita patut tunggu juga laga selanjutnya antara timnas Indonesia lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia tahun depan. Dukung terus perjuangan timnas Garuda. Champions we aim to be, glory through unity.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.